Halo, sekarang kita lagi ada di Tebet Eco Park atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Taman Tebet. Taman Tebet ini didesain oleh Sai Arsitek, berlokasi di Tebet, dan yang ada di belakang saya ini adalah salah satu elemen dari Tebet Eco Park, yaitu forest buffer. Forest buffer, bukan forest buffer. Forest buffer itu berfungsi untuk mereduksi suara yang ada di taman ini. Jadi di sampingnya itu ada jalan besar gitu. Makanya ini dibikin forest buffer ini untuk mereduksi suara kendaraan yang ada di sebelah taman ini. Elemen yang sedang kita sorot sekarang ini namanya itu adalah forest buffer. Jadi penampilannya seperti ini. Forest buffer berfungsi untuk meredam suara dari jalan yang ada di seberang sono. Itu jalan besar, itu jalan tol dan jalan nasional. Nah, ini pelang nama dari forest buffer. Dan ini adalah sebenarnya pintu masuk untuk pejalan kaki. Dan ini pagar-pagar proyek. Sebenarnya ini belum jadi amat gitu, karena kalau udah jadi banget ya pasti pagar proyek ini pasti udah dilepas gitu. Nah, di forest buffer ini kita harus mentaati beberapa aturan yang ada di pelang nama ini ya. Di antaranya itu kita harus buang sampah di tempatnya, berlindung di shelter saat hujan, sepeda hanya boleh dituntun, nggak boleh dinaikin ya. Wah, capek juga ya. Jadi percuma aja ya bawa sepeda ya. Terus dilarang merokok di taman, dilarang minuman alkohol, dilarang berteduh di bawah pohon saat hujan. Oh iya benar itu, soalnya bisa kena petir. Terus segera ke titik kumpul saat terjadi banjir atau keadaan darurat. Dilarang melakukan tindakan coret-coretan, vandalisme, dilarang membawa hewan peliharaan. Ini kenapa ya dilarang membawa hewan peliharaan? Terus dilarang berenang di sungai. Iya sih, gue juga nggak mau berenang di sungai, ini bau. Dilarang memberi makan ikan sembarangan. Terus juga hati-hati terhadap ranting jatuh. Oke, kita lanjut aja. Luas dari Tebet Eco Park ini, luasnya itu ada 7 hektar. Dan tadi saya udah sempat keliling-keliling sebentar. Capek juga ya ngelilingin taman seluas 7 hektar. Kalau itu pintu sekunder dan ada fasilitas toilet umum. Yang ini toilet umum, ini pintu sekunder. Nah, ini sungainya. Tuh. Ini kita berdiri di sini ini udah kecium aroma bau tidak sedapnya. Jadi kalau untuk orang yang mau mandi itu sangat tidak disarankan. Di Taman Tebet atau Tebet Eco Park ini tersedia beberapa fasilitas penunjang seperti ini. Contohnya bangku taman. Kalau ini sih bukan cuma bisa duduk, tapi bisa rebahan juga. Enak ya, rebahan di bawah pohon. Dan suasananya juga sejuk gitu. Nah, ini children playground. Rame banget nih. Rame anak-anak. Taman ini dibangun di tahun 2021 dan baru selesai di tengah tahun 2022, tepatnya di bulan April. Tebet Eco Park ini berfungsi untuk yang pertama yaitu sebagai sarana konservasi, yang kedua sebagai sarana rekreasi, yang ketiga sebagai sarana edukasi. Wih, itu apa tuh? Ada buaya. Kalau saya rasa sih kenapa ada buaya? Ya
sebagai untuk menyimbolkan Provinsi DKI Jakarta. Dia kan maskotnya buaya, maskot binatangnya. Dari semua elemen di Tebet Eco Park, elemen yang paling ramai dikunjungi itu adalah Children Playground ini. Menurut saya ini playground. Dia ramai dikunjungi oleh anak-anak dan beberapa orang tua yang mengawasi anak mereka. Nah, yang ini, yang orange merah ini namanya Infinity Link Bridge. Kenapa disebut Infinity Link Bridge? Itu karena kalau menurut saya sih ya, dia kalau dilihat dari atas itu bentuk jembatan ini kayak semacam simbol yang ada di matematika gitu loh, simbol yang gini lah, set. Ya itu simbol infinity, simbol tak terbatas maksudnya itu. Jadi mungkin karena bentuknya kayak gitu makanya disebut dengan Infinity Link Bridge. Dia masuknya dari sana, muter ke sini, set, mengkoneksikan ke taman yang ada di sebelah sana. Karena taman yang ini itu dipisahkan dengan jalan raya di sini, di tengah-tengah ini. Jadi nggak mungkin banget ya orang mau bukan nggak mungkin sih, bisa aja sih, cuman kurang enak aja gitu kalau misalnya orang-orang yang dari taman sebelah sini ke sono itu lewatnya lewat jalan bawah gitu, langsung nyebrang di jalan rayanya. Jadi lebih enak itu lewat atas dan lebih aman juga sih, karena jalan yang di sana juga itu agak rame. Nah, kita akan lanjut ke ini kalau ke kanan ini ada Infinity Link Bridge. Kalau ke kiri tadi ada Forest Buffer, Community Garden, dan Wetland Boardwalk. Wetland Boardwalk tadi belum kita lewatin karena dia Wetland Boardwalk itu lokasinya berada berseberangan dengan ini Children Playground. Jadi kita harus muter dulu gitu kalau mau ke Wetland Boardwalk. Jadi kemungkinan itu titik terakhir yang akan kita datangi. Sementara itu kita bakal explore tempat lain yang ada di Tebet Eco Park. Ini situasi pada hari kerja padahal, tapi ramai banget. Ini sungai yang tadi kita bahas masih nyambung dari ujung ke pangkal. Ada yang mancing guys di sini guys. Emang ada ikan ya? Nah, ini adalah Infinity Link Bridge. Dia bentuk jembatannya itu ya kayak simbol infinity tadi itu yang saya bilang. Dan kenapa warnanya ini mencolok merah, kuning, orange yang dipakai? Ada yang tahu kenapa? Kalau di dalam pikiran saya ini, kenapa dia pakai warna yang terang gini? Itu karena dominan warna di sekitar jembatan ini warna gelap. Kayak ini, kayak pepohonan ini kan warnanya abu-abu, daun-daun warnanya hijau, rumput hijau, itu semuanya warna gelap gitu. Jadi dia pakai warna yang terang supaya apa? Supaya kelihatan bangunan jembatan ini mencolok gitu, kelihatan di mata dan
terkesan spesial. Padahal sebenarnya ini cuma salah satu elemen dari Tebet Eco Park. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya jembatan ini warnanya sama kayak warna hijau daun, rumput, sama pohon-pohon. Itu nggak ada spesialnya. Nggak kelihatan menarik gitu jembatannya. Dan itu tadi yang pertama ya. Yang kedua itu karena bentuknya. Jadi dia karena bentuknya kayak simbol infinity gitu, jadi dia kelihatan spesial. Jadi ada dua ya. Jadi yang pertama karena warnanya, terus yang kedua karena bentuknya. Nah, ini dia jalan yang memisahkan, jalan raya yang memisahkan kedua taman yang ada di sisi utara dan selatan. Ini jalan lumayan ramai juga ini kendaraannya. Dari sono sampai ke sono. Sini. Jadi makanya itu diciptakanlah konektor. Konektornya berupa apa? Berupa jembatan ini, Infinity Link Bridge. Kalau pakai Infinity Link Bridge ini kan orang yang nyebrang dari jembatan dari taman satu ke taman yang lainnya itu jadi lebih aman dan lebih gampang gitu. Bayangkan kalau misalnya kita nyebrangnya dari bawah, harus ngantri dulu sama kendaraan yang lewat. Di Infinity Link Bridge ini, kenapa sih bentuknya kok harus muter-muter gitu untuk nyebrang? Kenapa nggak lurus aja gitu? Kenapa harus muter-muter, belok-belok gitu? Kalau menurut saya sih ya, itu karena si arsitek pingin pengunjung ini bisa mengeksplor Tebet Eco Park yang ada di titik ini gitu. Jadi kalau misalnya si jembatannya cuman lurus aja gitu, lurus aja maksud saya tuh lurus aja cuma nyebrang jalan ini set pendek gitu aja, itu susah gitu pengunjungnya untuk mengeksplor si Tebet Eco Park ini. Jadi dibuatlah dia jembatannya melengkung, mulai dari sini masuk ke sini sampai sono muter lagi, sampai sono muter lagi. Jadi begitulah. Nah, di bagian ini kalau kita lihat sepanjang mata memandang itu, kita lihat ada pohon, kayaknya ini pohon trembesi sih kayaknya, yang ini pohonnya udah gede banget gitu, udah tinggi banget, kayaknya ini pohon udah lama ada di sini, bukan pohon tambahan lagi. Di beberapa titik itu masih ada beberapa pohon yang baru ditanam gitu. Udah, aku tahu. Tapi pohonnya udah besar, udah tinggi, udah sekitar 3 meter tingginya gitu. Kalau yang di sini kayaknya pohonnya memang udah lama ada di sini. Jadi si arsitek cuman nata bagian landscape-nya aja, bagian bawahnya. Selamat siang, selamat datang di Tebet Eco Park. Kalau di titik ini namanya Thematic Garden. Thematic Garden, kalau di sebelah kanan tuh nanti bakal ketemu Community Lawn dan Plaza. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari sama-sama. Kenapa disebut Thematic Garden? Karena di sini dominan dengan pohon trembesi ini. Jadi mungkin ya temanya itu tema pohon trembesi gitu mungkin. Makanya disebut Thematic Garden. Isinya trembesi semua dari ujung ke ujung.
selanjutnya kita bakal ke community lounge. Community lounge ini tadi kayaknya bukan kita deh, saya tadi udah kesana, cuman apa ya, kayak nggak ada apa-apa gitu community lounge ini. Nah ini community lounge. Jadi ini adalah titik akhir dari Tebet Eco Park. Nah kita sekarang ada di sini, nih di ujung. Ini peta tamannya. Ini tadi namanya community lounge. Terus kita mau ke sini, terus ke sini plaza, terus ke yang terakhir di sini. Nah sekarang kita lagi ada di pelang yang menunjukkan arah ke UMKM dan ke plaza. Jadi di sebelah kanan itu kita bakal menuju ke UMKM, tempat orang jual-jual makanan dan minuman. Cuman di sana masih kosong ya. Jadi belum ada yang jual gitu. Dan di sebelah UMKM itu ada tempat parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Di sana itu UMKM-nya. Tapi kita nggak mau ke sana ya, kita mau ke plaza. Plaza ini adalah main entrance dari Tebet Eco Park. Nah ini dia plaza yang ada di Tebet Eco Park. Ini plazanya. Di plaza ini juga berfungsi untuk mengumpulkan orang jika terjadi keadaan darurat. Disebut juga titik kumpul. Nah ini adalah drop off kendaraan yang ada di Tebet Eco Park. Ini pelang nama dari taman ini, Tebet Eco Park. Jadi kendaraan yang mau masuk dia hanya boleh parkir sementara di sini, lalu menurunkan penumpang di sini. Di sini turun, lalu kendaraan pergi lagi keluar ke arah sana. Dan di main entrance ini ada beberapa ruang. Yang pertama itu ada ruang pengelola taman ini Tebet Eco Park. Lalu ada ruang penunjang seperti musola, tempat wudhu wanita dan pria, juga ada toilet. Selain toilet untuk pengunjung non-disabilitas, di titik ini juga disediakan toilet untuk pengunjung disabilitas. Dan yang ini pantry itu dapur untuk pengolah yang ada di Tebet Eco Park. Cuman ini ketutup, kayaknya nggak boleh masuk. Bukan kayaknya sih, memang nggak boleh masuk gitu. Itu ruang privat gitu. Nah ini peta taman Tebet Eco Park. Sekarang kita lagi ada di sini. Ini namanya main entrance tadi. Dan yang ini, yang ungu namanya plaza. Sekarang kita mau nyorot si plaza.
Kira-kira seperti inilah bentuk atau tampilan dari plaza yang ada di Tebet Eco Park. Plaza yang ada di Tebet Eco Park itu berfungsi untuk ruang beraktivitas bagi pengunjung. Nah, kita akan menuju ke wetland boardwalk. Nah, di sebelah kiri kita itu ada pohon yang baru saja ditanam gitu. Cuman pohonnya itu udah besar, udah dewasa. Beda dengan tematik garden yang ada di sebelah sana tadi, itu pohonnya itu udah ada di existing. Sekarang kita udah nyampe di wetland boardwalk. Wetland boardwalknya itu ada di sebelah kanan kita. Kalau sebelah kiri tadi itu Infinity Link Bridge dan Children Playground. Wetland boardwalk ini, jadi dia penampakannya kayak gini nih. Ada boardwalk itu tempat jalan ini, tempat jalan pengunjung. Jadi dia ini tempat jalannya ini, boardwalknya itu melewati ini area basah. Area basah itu ini area basahnya. Wetland namanya nih, wetland. Area basah itu kenapa disebut area basah? Karena ya itu dia tanahnya itu campur dengan air. Bisa disebut juga ini hampir mirip dengan rawa. Wetland. Nah, ini dia wetland, cuman airnya kering. Ini wetland. Jadi kenapa disebut wetland boardwalk? Itu karena si boardwalknya ini melintasi wetland ini. Jadi disebutlah wetland boardwalk. Kalau saya rasa sih rawa ini fungsinya itu untuk mengantisipasi banjir yang ada di Tebet Eco Park ini. Jadi kalau misalnya ada limpahan air yang berlebih itu, dia airnya itu bakal masuk ke rawa-rawa ini. Jadi area-area taman yang lain itu nggak bakal kerendam air. Bisa dibayangin ya, kalau misalnya ada banjir gitu, terus taman di titik-titik yang lain itu kerendam banjir, rusak semua tanamannya. Makanya ada yang namanya daerah penampung air ini yang disebut dengan wetland boardwalk. Si bahan dari ini boardwalknya ini kayaknya itu bukan kayu, tapi semacam semen campur apa gitu ya. Soalnya tadi ada yang patah. Nah, kelihatan gitu dalamnya itu bahannya apa. Jadi kenapa dia nggak pakai kayu itu karena supaya biar awet aja sih gitu. Soalnya ini kan outdoor ya. Kalau pakai kayu dia bakal lapuk dan cepet rusak. Beda dengan semen. Semen lama dia rusaknya. Nggak tahu ini bahannya apa ya. Sekarang kita mau ke community garden dan forest buffer. Wetland boardwalknya cuma sampai sini aja. Nah, ini adalah community garden namanya. Di sana ada forest buffer dan ini adalah secondary entrance dari Tebet Eco Park. Disebut dengan Pavilion Selatan. Tebet Eco Park ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari itu ditutup.
Dan untuk yang bawa mobil itu saya rasa akan kesulitan untuk cari parkir mobilnya, karena nggak ada parkir mobil. Ada sih, cuman sedikit di sini. Jadi mending gak usah bawa mobil, mending pakai angkutan umum atau pakai motor kalau mau pakai kendaraan pribadi. Dan yang pasti fasilitas yang ada di Tebet Eco Park ini semuanya gratis. Nah ini dia, kita balik lagi ke forest buffer. Titik pertama kali kita ngerekam Tebet Eco Park. Dan sampailah kita di ujung video. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada komentar, boleh komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.